Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kajian kita pada pagi hari ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Ila an qala, saya baca sedikit potongan dari halaman yang kemarin ya. Wa ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah. Litujarriba fiha nafsak wa tamtahina biha qalbak. Untuk sampai pada inti batin kita perlu mengenali, memulai dari pertama. Maka persiapan di permulaan ini sangat penting sekali. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilatan fadunaka wattatallu'a ila nihayat wattaghalghula ila biharil ulumi wal mukasyafat. Misal kita di awal ini begitu membuncah, begitu semangat, begitu menyambut, maka kita akan mendapati lautan ilmu dan berbagai macam ketersingkapan dalam kondisi atau ketika kualitas kolbu kita itu sudah tertarik di pusaran power gitu. Mungkin kalau saya boleh analogikan di paragraf ini paling tidak sudah ada kesadaran di 200. Wa in sadafta qalbaka inda mu'akhadhatika iyyahu biha musawwifan. Kalau misalnya persiapan di permulaan ini kok kolbu diri kita ini nunda-nunda gitu ya. Nanti-nanti, prokrastinasi ya. Wabil amali bimuqtadaha mumatilan. Ada konsekuensi perbuatan yang harus dilakukan, tapi karena tarikan diri kita ini lemah terhadap persiapan di permulaan ini lemah ya, akhirnya tidak tergerak juga untuk aksi. Nah, disinilah kita perlu mengetahui apa yang perlu diketahui. Fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiyan nafsul ammaratu bisu'i. Ketahuilah bahwa kualitas jiwa yang condong untuk menuntut ilmu itu adalah nafsu ammarah bisu. Yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Amarah bisu, istilah ya. Ada nafsul mutmainnah, macam-macam. Tapi belum dibahas di sini. Waqad intahadat muti'atan lisyaitani Waqad intahadat muti'atan lisyaitanil la'in liyudalliyaka bihabli ghururihi. Fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak. Sesungguhnya jiwa kita itu dituntun ya, atau condong kepada setan yang terlaknat. Yang mana
dengan tali yang menipu gitu ya, menjerumuskan kita kepada kehancuran. Apa maksudnya dari apa yang dilakukan oleh setan ini? Wasduhu ayyurawwija 'alaika syarra fi ma'aridil khair. Menghiasi sesuatu yang buruk tapi dilihat nampak baik. Hatta yulhikaka bil akhsarina a'mala, sehingga Anda masuk dalam kelompok orang yang rugi ketika melakukan suatu amal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Tersesat dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sayangnya, mereka mengira bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Motif yang jahat, yang tidak bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala itu jahat. Tidak bermuara kepada akhirat gitu ya. Motifnya tidak karena Allah, tidak ikhlas karena mencari ridha Allah, maka event, aktivitas kegiatan yang dilakukan sehari-hari itu seperti ini. Mengiranya kita mendapatkan nilai, padahal tidak. Ini kan rugi dua kali. Diharapkan akan hadir buah dari pohon yang kita tanam, tapi setelah waktunya ternyata pohon itu sama sekali tidak memberikan buah. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama wa ma warada fihi minal akhbar wal asar wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Pengaruh setan tadi mengaburkan nubuat ini. Siapa-siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak menambah petunjuknya, maka tidaklah dia semakin dekat kepada Allah, malah justru amaliyahnya itu menjauhkan dirinya dari Allah. Kita mengiranya pergi ke Jakarta, tapi sebetulnya kita pergi ke Surabaya. Ya, kira-kira gitu ya. Makanya penting banget untuk mendeteksi motif kita belajar. Dan juga hadis Rasulullah SAW, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmihi. Sesungguhnya manusia yang paling keras diadab kelak di hari kiamat adalah seorang yang berilmu tapi tidak Allah manfaatkan dirinya dengan ilmunya itu. Ya, karena dia mencarinya bukan karena Allah, karena mau mendapat penghargaan, karena mau hanya mendapat ijazah, karena mau hanya mendapat pekerjaan semata. Dan itu dikaburkan oleh setan. Karena apa ya? Karena ketidaksiapan diri kita sendiri. Makanya tidak perlu juga kita mengkambing hitamkan
pihak ketiga, termasuk setan itu sendiri ya. Ini kan sudah dikasih warning sama Imam Ghazali, hati-hati kalau niatmu tidak lurus, kamu akan terjebak. Demikian juga hadis marartu lailata usriya bi ila samai bi aqwamin tuqarradu shifahuhum bi maqarida min nar faqultu man antum faqalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Ada suatu masa di mana Rasulullah diperjalankan Isra Mi'raj itu melihat suatu kelompok yang ditarik lidahnya dari pecut api neraka. Gitu ya. Rasulullah bertanya, kalian ini siapa? Kami adalah sekelompok orang yang memerintahkan kebaikan, tapi kita tidak menjalankannya. Dan melarang, tapi kita malah melakukannya. Nah, ini juga dikabulkan. Kita tidak meresapi hadis-hadis di atas, sehingga kita tidak memperbaiki niatnya. Fa'iyyaka ya miskin an tud'ina litaswirihi wa tatadalla bihabli ghururihi. Hati-hati wahai salik yang menyedihkan. Yang miskin itu yang apa ya istilahnya? Yang ngenes lah. Nah, jangan sampai kita tertipu oleh rayunya. Gitu. Oh iya. maaf freeze ya suaranya ya. Saya ulangi ya. Saya ulang dari mana nih? Yang sini udah belum ya? Fa'iyyaka ya miskin. Iya, yang habis Isra Mi'raj terus yang itu. Fa'iyyaka ya miskin an tud'ina litazwirihi wa tatadalla bihabli ghururihi. Imam Ghazali memperingatkan kita pada murid-murid yang ini apa namanya? Panggilan kasih ya. Dia miskin, yang ngenes, yang kasihan lah. Jangan sampai mendengarkan tipu rayu setan dan terbelenggu dengan tali tipu dayanya. Fawailun lil jahili. Sungguh celaka
orang yang bodoh itu, di mana celakanya itu? Hai sulam yata'allam marrah wahidah. Karena belum belajar, meski hanya sekali. Kalau diajak ngaji, diajak taklim, jawabnya teori, yang penting praktek. Loh, apa yang mau dipraktekin, nggak ngerti ilmunya. Wa wailun lil alimi. Demikian juga celaka orang yang berilmu itu. Loh, kenapa kok berilmu celaka? Iya, ketika tidak atau belum berbuat dengan ilmunya itu berkali-kali. Alfa marroh, ribuan kali. Wa'alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Ada 3 kondisi seorang yang mencari ilmu. Apa aja itu? Nah, mari kita pelajari motifnya. Rajulun talabal ilma liyaddakhirahu zadan ilal ma'ad walam yaqsid bihi illa wajhallahi ta'ala wad darul akhirah. Seorang penuntut ilmu yang niatnya adalah untuk mencari bekal kehidupan di akhirat kelak. Dan tidak ada motif lain kecuali hanya mencari ridho Allah dan kampung akhirat. Golongan ini masuk dalam kategori al-faizin, yang golongan yang menang. Penemu matematika detik itu namanya Ahmad Toha Faz. Faz itu menang. Faza. Kemudian yang kedua, rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah wa yanala bihil izza wal jaha wal mal. Seorang menuntut ilmu itu yang mana dengan ilmunya dia mendapatkan manfaat jangka pendek untuk kehidupannya di dunia, mendapatkan kedudukan, terus ketenaran, harta, dan dia tahu kalau dia meniatkan ini untuk itu, dia tahu alimun bidzalika, dia menyadarinya. Mustasyairun fi qalbihi raka kata halihi wa khissata maqsadi fahada minal mukhatirin. Karena sulitnya, dia tahu ini nggak baik, ya. Dia ini tahu bahwa ini sangat lemah sekali motifnya, dan motifnya itu tidak mulia. Nah, golongan ini termasuk golongan al-mukhatirin. Ini bahaya ini, yang dalam garis bahaya. Fa in ajalahu ajaluhu qabla taubati khifa alaihi su'ul khatimah wa baqiya amruhu fi khataril masyiyah. Dikhawatirkan kalau masih tetap seperti ini, tidak ada perubahan, khawatir apa? Su'ul khatimah, akhir kematian yang buruk jika tidak ditaubati. Wa in wufiqa lit-taubati qabla hululil ajal, ketika mendapat taufik, petunjuk untuk bertaubat sebelum datangnya kematian, wa adhafa ilal ilmil amala, dan diiringi ilmu yang dipelajarinya itu dengan
amal perbuatan. Wa tadaraka ma farata minhu minal khalal, dan menambal kesalahan atau menambal kekurangan yang telah lalu. Iltahaqa bil faizin, dia akan disertakan terhadap golongan yang menang, faizin. Fa inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzamba lahu, karena orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak melakukan dosa. Bukan melakukan, tidak melakukan dosa, tidak berdosa. Dan yang ketiga, ini kita bahas besok. Kita dapat bocoran 2 motif. Motif ini kalau dibagi ya motif ego, mind, sama divinity ya, kalau kita bisa klasifikasikan.